Halo, ketemu lagi dengan Buku Latte. Saya Ira. Ani, Kali ini kita akan membahas buku Factfulness dari salah satu pengarang favorit. Oh iya, Hans Rosling. Aduh, jatuh hati pertama kali pas dengar dia di TED Talk. oh, Menerangkan tentang data gitu kan, gayanya yang menyenangkan sehingga data itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang hanya sekedar data dan statistik, tapi sesuatu yang bisa bercerita. oh, Dan kebetulan dia latar belakang ini adalah kesehatan ya. ya, Dia profesor kesehatan internasional dan kemudian buat dia data itu sangat penting di bidangnya. ya. Bisa diceritakan lebih lanjut mungkin Mbak tentang Hans Rosling? Wah, ya. Kalau saya belum pernah lihat TED Talk-nya nih, sayang bener ya harusnya. Tapi buku ini tuh apa ya? Aku juga senang buku ini karena semi biografi sebenarnya, autobiografi. Jadi gaya penulisannya itu menceritakan data, tapi lewat pengalaman hidupnya gitu. Sebenarnya aku tuh suka buku-buku yang modelnya seperti ini gitu, karena bikin kita tuh jadi merasa akrab gitu ya dengan apa yang dibahas gitu. Nah, si Hans Rosling ini pinter banget gitu nulis. Ya, dia Ya, itu bagus. iya, Merasa ngerti gitu. iya gitu. Jadi kita tuh habis baca buku ini tuh, wah ternyata begitu ya, statistik tuh sebenarnya asik juga. Benar-benar membuat saya ngerti bahwa statistik data itu bukan hanya sekedar angka-angka mati, tapi itu cerita. Iya betul, dan cerita itu benar-benar bisa mengubah kehidupan seseorang gitu kan. Nah, karena mungkin si datanya atau angkanya itu sama, tapi sebetulnya tergantung yang menganalisa juga jadinya. Karena Iya. dia akan membawa biasnya dia, membawa backgroundnya dia. Kemudian story apa yang lagi dia mau buat dengan data yang ada. Iya betul. Jadi kita apa ya? Pokoknya habis baca buku ini tuh betul-betul bikin optimis. Ternyata dunia itu lebih baik daripada yang kita bayangkan. Karena dia tuh mengajak orang tuh untuk apa ya? Mengecek gitu ya, mengecek lagi apa benar gitu. Misalnya kita kan membayangkan bahwa dunia ini kayaknya semakin hancur deh gitu ya. Environment-nya makin rusak, udah gitu negara-negara juga kayaknya semakin bermusuhan, rakyat miskin makin banyak ya, standar lah ya pandangan orang-orang pesimis sekarang gitu, bahwa kayaknya besok kiamat deh gitu kan ya. Tapi habis baca buku ini, si Hans Rosling itu mengajak cek lagi, coba datanya dicek lagi gitu, dan ternyata dunia tuh nggak seburuk itu kok gitu. Jadi masih ada harapan gitu, asalkan ya kita semua sadar gitu bahwa kita tuh masih ada waktu untuk berubah gitu berdasarkan data-data ini. Itu yang membuat bikin buku ini tuh menarik gitu, asik bacanya. Jadi berdasarkan datanya yang disebutkan di sini oleh Hans Rosling, dunia tidak menjadi lebih buruk sekarang. Ya, jadi gini, kata si Rosling ini, dunia itu sebenarnya kebanyakan orang di dunia itu memandang dunia dengan kacamata yang sudah sangat ketinggalan zaman. Ketinggalan zamannya berapa tahun sih gitu. Kebanyakan orang tuh masih berpikir misalnya kalau ditanya, di mana negara paling miskin di dunia gitu. Oh, Ethiopia, iya gitu ya. Afrika begitu. Terus bilang negara kaya Amerika gitu kan. Terus pokoknya masih seperti itu kan orang tuh berpikiran gitu bahwa energi nuklir itu buruk gitu dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah mindset tahun 80-an itu. Gimana udah hampir 50 tahun yang lalu gitu. 50 tahun ya. Iya. Ayo, kayak generasi tahun berapa? Ups, langsung ketahuan umur. Ya gitu. Jadi kebanyakan orang tuh melihat dunia tuh seperti ya dunia dalam berita tahun 80-an gitu ya. Jadi waktu masih ada perang sana sini, kelaparan di sana sini gitu. Padahal sesudah itu tuh dunia tuh sudah berubah dengan sangat cepat gitu, dan tapi apa yang di kepala kita itu masih nempel gitu. Jadi menurut dia harus dicek lagi, jangan sampai kita tuh cara pandangnya salah gitu. Dan menurut Rosling yang lucunya itu kan di sini dia bikin kayak kuis gitu ya. Kuis seperti ya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Ya saya bacain aja ya. Misalnya nomor 1, di semua negara berpendapatan rendah di seluruh dunia saat ini,
ada berapa banyak anak perempuan yang menyelesaikan sekolah dasar. Jadi dia misalnya 20%, 40%, atau 60%. Di negara yang miskin loh ya gitu. Anak perempuan gimana? Nah kita pasti cenderung yang paling jelek ya, 20% misalnya begitu. Ternyata sesudah dibocorin jawabannya, 60%. Bahkan di negara yang paling miskin katanya segitu. Lalu ada lagi yang ini ya, berapa besar perubahan angka kematian per tahun akibat bencana alam selama 100 tahun terakhir? Apakah semakin banyak ya, A, lebih dari 2 kali? Atau B, kira-kira tetap sama? Atau C, menurun sampai kurang dari setengah? Jawabannya, ya kalau bencana alam kita pasti mikirnya, waduh kayaknya makin banyak begitu ya. Nah ternyata menurut jawabannya menurun sampai kurang dari setengah. Begitu. Nah jadi dengan kuis-kuis ini dia berikan kepada macam-macam orang ya, terutama pemimpin-pemimpin dunia gitu, yang pemimpin perusahaan besar atau misalnya pemimpin politik gitu, ternyata hampir semua tuh menjawab salah gitu. Jadi nilainya bahkan lebih jelek daripada simpanse katanya, menurut dia. Kok simpanse Pak gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya monyet katanya secara acak secara jawab gitu, acak gitu, setidaknya kemungkinannya sepertiganya gitu kan A, B, C kan. Iya benar. Sepertiganya benar. Ini lebih jelek lagi. Jadi lebih jelek dari simpanse katanya gitu. Berarti menyadarkan kita banget ya bahwa satu, pentingnya data, dua, pentingnya bahwa data tersebut bisa diakses, dan kemudian tiga, bagaimana kita mengekspos diri kita sendiri terhadap data, sehingga si visual storytelling itu penting ya. Iya. Nah, sekarang kan mungkin data-data banyak sih di data research di ilmiah gitu misalnya, tapi bagaimana cara menceritakannya terhadap orang-orang yang awam itu juga penting, karena enggak hanya sekedar angka semata. Iya betul. Ya jangankan orang awam ya, kalau misalnya pemimpin itu salah ambil data, Iya, betul. keputusannya bisa fatal begitu. Di buku ini juga ada banyak gitu ya, hal-hal yang pemimpin tuh nyaris salah gitu karena salah data gitu. Karena yang mau dipakai itu ternyata data tahun kemarin misalnya begitu, padahal kasusnya baru begitu. Hal-hal seperti itulah. Jadi dia tuh sangat menghimbau supaya kita tuh balik lagi ke data, cek lagi gitu. Seperti itu. Seperti apa nih kira-kira tepatnya bukti yang mengatakan bahwa dunia ini mengarah ke yang lebih baik? Nah ini yang menarik ya, mana sih ada di bukunya. Dari tadi aku buka deh, tapi sekarang malah susah. Halaman, nah ini. Jadi pertama tentang negara miskin dan negara kaya gitu. Iya. Dulu itu antara negara miskin dan negara kaya itu jauh sekali bedanya kan. Tuh, jadi ya kita mikir Afrika gitu ya, yang orang-orang yang tinggalnya di gubuk, nggak bisa punya alas kaki gitu ya, kemana-mana jalan kaki, nyeker gitu kan. Terus jangankan punya air bersih gitu kan, air aja makin susah gitu ya, air yang sekedar air pun gitu, apalagi air yang bisa diminum gitu kan, udah aja gitu. Nah dibandingkan dengan negara-negara Eropa misalnya, yang air udah tinggal ngocor, mau kemana-mana tinggal pakai kereta misalnya begitu, itu kan jauh sekali perbedaannya. Nah kita tuh mikirnya dunia masih terbelah seperti itu, tapi ternyata sekarang berdasarkan hasil survei, dunia itu sudah tidak bisa dibelah-belah lagi berdasarkan negara. Ya, jadi hampir semua negara gitu, yang paling miskin sekalipun gitu ya, selalu ada kelompok orang yang sejahteranya gitu. Jadi nggak bisa seluruh negara miskin gitu, enggak gitu. Sekarang tuh enggak. Jadi yang istilahnya tingkat 1 ya, yang seperti tadi dibilangin ya, tidak punya alas kaki, tinggalnya di gubuk, tidak ada akses terhadap air bersih, tidak ada akses kesehatan. Itu tuh jumlahnya tinggal sedikit sebenarnya di dunia itu. Jadi kalau grafiknya dulu itu besar di sini gitu ya, miskin, yang kaya itu cuma sedikit, sekarang tuh grafiknya geser. Iya. Jadi lebih banyak di menengah sebenarnya, yang 2 atau 3. Hampir semua rakyat dunia itu punya akses terhadap air bersih, akses terhadap kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan gitu.
dan akses terhadap pendidikan. Hampir semuanya punya gitu. Kalau masalah itu hampir semua negara terpenuhi. Tentu saja masih ada yang di bawah tadi ya, tapi itu jumlahnya semakin lama semakin kecil. Bukan sesuatu hal yang tidak bisa diatasi, nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi tinggal ada kemauan politik misalnya, atau misalnya ada kerjasama gitu, itu bisa dibantu. Nah, terus jadi hampir semua negara itu lebih menengah. Hanya kita nggak bisa lagi bilang bahwa ini negara ketiga, negara miskin. Bagian pembagian itu sudah kurang relevan. Ya gitu. Jadi yang ini negara berkembang gitu, yang ini negara maju, udah beda lagi. Nggak seperti itu. Yang harusnya malah gini. Jadi ini orang-orang yang masih di tingkat 1, orang-orang yang masih tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi gitu. Negara manapun pasti punya gitu. Seperti itu. Jadinya lebih enak. Terus tingkat kematian anak-anak yang di karena dia kan tenaga kesehatan ya. Jadi dia sangat senang gitu, dengan bukti bahwa kesehatan anak-anak itu semakin baik gitu. Jadi kematian ibu melahirkan, kematian anak di bawah 5 tahun itu tuh semakin lama semakin turun gitu. Dan dia tuh sangat senang karena dia itu kan juga sempat jadi kerja di UN ya, PBB gitu. Sangat senang bahwa dia itu terlibat gitu untuk menekankan bahwa kalau misalnya negara itu miskin gitu ya, misalnya memang lebih banyak orang yang miskin di suatu negara itu, yang penting itu bukan membangun rumah sakit yang bagus, bukan gitu ya. Justru kamu harus memperbanyak tenaga kesehatan informal seperti bidan gitu. Ya, banyak pusat kesehatan kecil-kecil seperti puskesmas, posyandu. Makanya baca itu sebagai mantan petugas posyandu yang mengalami langsung di lapangan. Iya kan, karena pernah jadi ketua posyandu, jadinya ternyata benar ya gitu. Kita tuh sudah sebagai negara tuh sudah benar gitu langkahnya. Jadi yang penting itu adalah setiap komunitas itu ada satu orang yang mengerti soal kesehatan gitu. Jadi karena kebanyakan penyakit itu sebenarnya bisa dicegah sebelum jadi gawat gitu. Jadi sebelum dia harus masuk ke rumah sakit, harus ke IGD, dicegah dengan kebersihan umum lah gitu ya, cuci tangan, yang simpel-simpel itu justru sangat berpengaruh katanya begitu. Jadi berdasarkan data dan dengan kebijakan politik memperbaiki yang kecil-kecil gitu, yang remeh kelihatannya gitu ya, itu justru sangat-sangat bisa signifikan. Signifikan. Banyak dan dilakukan secara itu. Nah itu makanya salah satu kekuatannya factfulness ini ya gitu, bahwa kita tuh melihat data dan akhirnya hemat kan gitu, daripada ngabis-ngabisin uang misalnya untuk beli mesin yang canggih banget gitu kan, mahalnya setengah mati, tapi yang bisa pakai hanya 1-2 orang gitu kan. Lebih baik kita memperbaiki pusat-pusat kesehatan masyarakat, dan itu sudah dijalankan, dan dunia jadi lebih baik dengan kondisi seperti itu. Makanya bergetar sekali kan hal-hal yang simpel gitu ya, karena berdasarkan data yang benar akhirnya jadi benar gitu. Itu. Apa nih yang menarik, dia juga bilang ada 10 factfulness commandments, berarti principles gitu ya. Ini yang kalau saya baca kayak seperti logical fallacy yang perlu kita hindarkan juga. Jadi misalnya kayak selalu mencek proportion. Jadi misalnya bilang bahwa suatu area misalnya tingkat kesehatannya memburuk dibandingkan tahun lalu gitu. Tapi perbandingannya apa? Apakah membandingkan di area itu aja, ataukah harus di area yang lebih besar, atau gambaran besarnya seperti apa? Buat Hans Rosling, penting untuk kita mencek proporsinya apa. Betul. Kita membaca data. Nah, yang lain-lain ini apa nih, Mbak? Kalau menurut saya Hans Rosling itu, kita tuh seringnya gini, logika fallacy itu kan sering muncul karena kita tuh melompat pada kesimpulan. Ya, jadi kita melihat data 1, 2, langsung kita menyimpulkan. Yang ketiga pasti begini, yang keempat pasti begini gitu kan ya. Nah, itu salah satunya adalah jadi perkembangan itu kita selalu membayangkan perkembangan itu pasti naik. Gitu. Seperti contohnya jumlah penduduk dunia. Ya kan? Dari dulu, ingat gak pelajaran sekolah apa yang Malthus ya, Robert Malthus. Terus ini loh, jadi perkembangan itu deret ukur. Atau misalnya deret deret hitung. Nah, antara deret hitung sama deret ukur gitu kan. Jadi
kalau misalnya populasi sekian nanti pasti naiknya tuh begini gitu kan. Iya. Seperti jurang gitu naik gitu meroket gitu ya. Dan lepas landas kan bayangkan kalau misalnya seperti itu nanti dunia pasti penuh sama orang gitu kan dengan segala macam masalahnya begitu. Nah, ya betul gitu. Sekarang kita sudah 8 miliar manusia ya di sini, tapi ternyata dibandingkan dengan prediksi itu masih di bawah prediksi karena ternyata bentuknya tidak begini. Gitu. Tapi begini, jadi ternyata ada melandainya begitu. Kurvanya itu ada. Ya, gitu. Jadi belum tentu Ya. dia tuh spike begitu. Dan bisa juga dia melandai gitu. Nah, orang-orang tuh cenderung panik kalau misalnya melihat ada sesuatu. Oh ini begini ya, sama seperti COVID kemarin ya. Ya. Ini bukunya sebelum COVID sayangnya ya. Kalau misalnya COVID-nya pas ada COVID Bisa diteruskan oleh anaknya ya kalau nggak ya gitu. ya, Sedikit lain meninggal ya. udah menikah. Tapi anaknya kalau nggak salah di bidang statistik, data dan storytelling, data storytelling. Ya, ya. Nah itu jadi salah satu kepanikan ketika COVID itu ya kita ngerasakan sendiri ya bahwa perkiraan itu bakal spike gitu. Ya. Jadi bakal Tahu. Gini alhamdulillah. ya gitu makanya kan ya, ternyata dalam waktu 2-3 tahun tiba-tiba dia melandai itu kan benar-benar bikin kita gitu, hanya lega sekali gitu karena tadinya dikirain bakalan begini gitu. Nah jadi banyak orang yang panik ketika datanya seperti ini dan mengambil keputusan yang salah gitu ketika dia panik padahal mungkin datanya akan begini jadi tidak perlu istilahnya tindakan yang terlalu ekstrim gitu ya. Putusan sesuai dengan data. Ya itu salah satunya gitu. Terus ada lagi misalnya di sini disebutkan multiple tools ya, saya suka ini. Jadi orang itu terutama kalau misalnya kita sebagai pengambil keputusan misalnya ya punya kecenderungan untuk suka satu solusi aja untuk semua masalah gitu. Istilahnya misalnya gini, kita orang kaya misalnya gitu ya. Ada masalah ya udah bayar. Ya udah bayar aja gitu. Jadi segala macam masalah urusannya adalah uang gitu. Selesaikan dengan uang pasti beres gitu. Nah, padahal belum tentu seperti itu gitu. Makanya penting untuk kita tahu berbagai wawasan, punya berbagai skill gitu. Jadi kita bisa misalnya kalau misalnya ini ternyata tidak jalan gitu. Atau misalnya belum tentu solusi yang kita sukain itu adalah yang paling cocok baiknya gitu. Bisa aja lewat jalan lain yang lebih simpel. Seperti yang tadi disebutkan ya. Daripada bikin rumah sakit, mendingan bikin posyandu. Nah seperti itu. Lebih simpel, lebih murah gitu. Dan ternyata lebih tepat sasaran. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut dia itu jangan sampai data itu membuat kita menjudge gitu. Ya kita mengambil keputusan. Yang paling menarik di buku ini masalah stereotip agama. Oke. Gitu loh. Jadi dia tuh pernah bilang gitu ya, dia cerita bahwa dia pernah kasih kuliah gitu mengenai bahwa masyarakat itu kalau misalnya pendidikannya dibetulin, kesehatannya dirapiin, itu nanti pasti berubah. Pasti berubah. Dan tiba-tiba ada yang protes. Tidak mungkin, di kebudayaan saya itu tidak mungkin terjadi, katanya gitu. Dia bilangnya di situ budaya ya. Tapi saya menangkapnya juga agama gitu. Jadi kan ada stereotip ya. Misalnya agama ini pasti dia nggak mau berubah gitu kan. Tidak, dia pasti menolak perubahan zaman gitu. Tapi si Rosling ini bilang, ya tentu saja dia tidak akan berubah secara tiba-tiba gitu. Tapi kita lihat aja kalau misalnya kita usaha 10-20 tahun pasti nantinya berubah gitu. Nah seperti itu. Kalau aku lihat di Indonesia adalah seperti perubahan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Mengalami sekali ya. Berapa tahun berarti ya? 30 tahun ya. Jadi sampai saya kebayang itu bukan 30 lagi, 20 lah. Dari tahun awal ya 20 ribuan itu kan di awal 2000-an itu masih semrawut kayak apalah gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba betul dilantahin orang nyambelin baunya. Iya benar. Sekarang tiba-tiba bisa gitu. Jadi bisa, perubahan itu bisa gitu. Yang penting kita tuh istilahnya tuh ajak gitu.
Ya. Yang dirubah ini gitu. Nanti tiba-tiba masyarakatnya berubah gitu tanpa kita sadari gitu kan jadi optimis ya. Betul, betul. Optimis sekali, makanya bukunya ini bagus sih. Nah, bagus ya, mengajak kita optimis. Jadi sebagai pembuat keputusan ataupun sebagai mungkin kalau ingin mempelajari statistik, mari mempelajari statistik sebetulnya supaya kita bisa membaca data dengan benar dan kemudian membuat keputusan kecil ataupun keputusan besar dengan sesuai data yang ada gitu ya. Iya. Silakan dinikmati bukunya Factfulness, video klip Hans Rosling juga banyak. Mudah-mudahan kita bisa ke arah yang lebih baik, optimis seperti beliau ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.